Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kegiatan acara Fikreatif Membaca. Kita masih akan melanjutkan profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Dr. Jasim Muhammad Badr. Kemarin kita telah bahas sedikit tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sekarang, siapakah orang kedua yang dijamin masuk surga? Orang kedua yang dijamin masuk surga yaitu sahabat Nabi SAW yang agung yang bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy al-Adawi. Kunyahnya adalah Abu Hafsah dan gelarnya Al-Faruq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lahir 13 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah atau 40 tahun sebelum hijrah. Ayahnya Khattab bin Nufail tidak menjumpai masa kenabian. Sementara ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah al-Mahzumiyah. Tidak ada riwayat yang menyatakan tentang keislamannya, tidak pula hidup di masa kenabian. Pada masa mudanya, dan di antara teman-temannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang keras dan kuat, dan termasuk kalangan Quraisy yang terpandang pada masa jahiliyah. Umar mengadakan pembicaraan dengan suku-suku yang lain atas nama suku Quraisy. Ketika Allah mengutus nabinya Muhammad SAW, pada mulanya Umar bersikap keras kepada beliau, juga kepada kaum muslim yang lain. Namun kemudian Allah mentakdirkan bahwa beliau mendapatkan hidayah hingga masuk Islam berkat Nabi SAW di rumah Arqam tahun 6 dari kenabian, 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab memiliki sifat dan keutamaan sebagai seorang yang kuat dalam kebenaran, tidak takut pada kecaman orang yang mengecam demi membela kebenaran. Di antara bentuk keberanian serta kewibawaan beliau, yaitu beliau berani menyatakan secara terbuka di hadapan orang-orang Quraisy bahwa ia hijrah ke Madinah, sementara orang-orang Muslim lainnya keluar secara diam-diam saat hijrah ke Madinah. Kewibawaannya yang sangat tinggi ini hingga membuat orang-orang tidak berani duduk di halaman rumah. Jika anak-anak yang sedang bermain melihatnya, maka mereka berdiri berhamburan, padahal ia bukanlah orang yang kejam, bukan pula orang yang sombong. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, dan termasuk kalangan ulama generasi sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Di samping, beliau juga tergolong termasuk sahabat yang zuhud. Ia menyaksikan berbagai peristiwa peperangan bersama Nabi SAW dan rela mengorbankan harta dan jiwanya dalam membela beliau. Jaminan masuk surga Umar bin Khattab dapat dibaca di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dalam surga, wa Umar fil jannah, dan Umar di surga. Hadis ini diriwayatkan sebelumnya, di hadis sebelumnya sudah ada. Kemudian di dalam hadis lain terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan Al-Faruq Umar, di mana beliau senantiasa menyertai Nabi SAW dan mendampingi beliau dalam berbagai musyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Umar bin Khattab, antara lain hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqq ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah mengukuhkan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian di dalam hadis lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, Iya ya Abdul Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajja illa salaka fajjan ghaira fajjika. Hai putra Al-Khattab, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu sedang berjalan di satu jalan, melainkan setan itu mengambil jalan yang bukan jalanmu. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsun, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar." Sesungguhnya di antara umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapat ilham. Jika ada seseorang di antara umatku yang seperti itu, maka ia adalah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menginginkan satu sosok yang mampu mengemban tanggung jawab sepeninggalnya sesudah beliau meninggal. Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sejumlah sahabat mengenai Umar bin Khattab. Ternyata mereka memberikan penilaian yang baik tentang Umar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan penetapan Umar sebagai khalifah sepeninggalnya. Umar dibaiat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Prestasi-prestasinya di dalam pemerintahan. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Banyak prestasi penting yang telah dicapainya serta kerja-kerja besar lainnya. Hingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, keislaman Umar merupakan penaklukan, hijrahnya merupakan kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Umar adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin dan orang pertama yang mengumpulkan jamaah untuk menunaikan sholat di malam bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 14 Hijriah. Serta orang pertama yang membukukan penanggalan dengan mengacu pada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tahun 16 Hijriah. Beliaulah pula yang menetapkan pajak, sebagaimana beliau juga yang membangun berbagai negeri, mengangkat para hakim, membuat berbagai pembukuan, menetapkan pemberian gaji, menunaikan ibadah haji bersama jamaah sebanyak 10 kali ibadah haji berturut-turut, memperluas masjid Rasulullah SAW, dan beliau pula lah yang pertama kali menghamparkan kerikil di Masjid Nabawi. Pada masa pemerintahannya, berbagai penaklukan berhasil dicapai. Berbagai pembebasan, mungkin yang lebih tepat, berhasil dicapai di berbagai wilayah seperti Syam, Persia, Mesir, dan berbagai penjurunya. Umar bin Khattab berjalan sendirian tanpa pengawal, tidak pula penjaga. Beliau keluar untuk mengetahui kondisi rakyat beliau di malam hari. Umar juga dikenal sebagai sosok yang sangat adil dan berpihak pada orang-orang yang terzalimi, sampai haknya dikembalikan kepadanya. Oleh karena itu, semua orang segan kepada beliau, akan tetapi mereka tahu bahwa beliau tidak zalim, tidak pula bertindak sewenang-wenang. Beliau memiliki ketundukan yang tinggi terhadap kitabullah. Wafatnya beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, anugerahilah kepadaku mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu." Artinya di kota Madinah. Allah benar-benar memperkenankan permohonannya itu, yakni saat beliau mendapat serangan dari budak Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Saat beliau sedang berdiri di mihrab untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam yang lain, beliau terkena sejumlah tikaman pada bagian punggungnya yang mengantarkan beliau pada kesyahidannya beliau pada malam Rabu, tepatnya 3 malam sebelum berakhirnya bulan Dzulhijjah, tahun 23 dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang berada di Masjid Nabawi setelah meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena radhiyallahu ta'ala anha, karena tempat itu merupakan bagian dari kamar Aisyah dan tempat tinggalnya. Umar bin Khattab menikah dengan 6 istri dan dikaruniai 9 anak laki-laki dengan 4 anak perempuan, sehingga anak-anak beliau berjumlah 13 orang anak. Di antara istri-istri dan anak-anak beliau, yang pertama Zainab binti Maz'un bin Habib bin Wahab bin Khudzafah bin Jamah. Dari beliau lahirlah Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Umar, dan Hafsah binti Umar. Dan yang kedua, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Dari beliau lahirlah Zaidul Akbar dan Ruqayyah. Dari istri yang ketiga, Ummu Kulthum binti Jarwal bin Malik al-Khuzayyah.
lahirlah anak beliau yang bernama Zaidul Asghar dan Ubaidullah. Dan yang keempat, dari istri Jamilah binti Thabit bin Abi Aqlah al-Ausiyah al-Ansariyah, lahir anak beliau yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian dari istri beliau yang bernama Ummu Hakim binti Harith bin Hisham al-Mahzumiyah, lahirlah anak beliau yang bernama Fatimah binti Umar bin Khattab. Dan dari istri beliau yang bernama yang keenam, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail, lahirlah Iyad bin Umar bin Khattab. Hal ini didasarkan pada Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, kemudian Al-Bidayah wan Nihayah, dan At-Tabaqatul Kubra. Adapun anak-anak beliau dari para budak, jadi anak-anak beliau dari para budak itu Abdurrahman Al-Ausat yang ibunya bernama Luhyah. Luhyah berarti ibu beliau yang Luhyah ini dari kalangan budak. Kemudian Abdurrahman Al-Asghar ibunya sebagai budak, dan Zainab yang merupakan anak Umar yang termuda yang ibunya bernama Faqihah. Ini dinukil dari At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Ya, demikianlah pembacaan profil kedua dari 30 sahabat Nabi, dari buku profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Dr. Jasim Muhammad Badr. Jangan lupa untuk memberikan like, share, serta komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, maka silahkan untuk mensubscribe channel ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk orang ketiga yang dijamin masuk surga. Dari saya untuk saat ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.